Halo teman-teman Hipore, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan tunas yang keluar dari boot dan tunas air atau water sprout. Selain itu saya juga akan menjelaskan apakah water sprout dapat mengeluarkan buah dan mengapa terjadi water sprout. Oke, kita mulai saja. Sebenarnya ini adalah hal yang masih dasar atau basic, namun masih banyak teman-teman yang masih bertanya tentang membedakan antara tunas dari water sprout dan juga dari boot atau mata tunas. Teman-teman, jadi setiap ruas dari anggur itu memiliki mata tunas seperti ini. Itu ada mata tunasnya, kemudian ini yang kecil nih, ya, terus ini. Jadi begini membedakannya. Jadi keluarnya dia langsung dari ujung mata tunas yang besar ini, tidak keluar dari samping, ya. Jadi keluarnya dari mata tunas yang besar ini. Contohnya ini tunas yang keluar dari bat. Tunas yang keluar dari bat ini besar ukurannya. Ini juga dari bat di ujung, ya, dipotes, kemudian keluar mata tunas keluar dari bat. Pada saat keluar mata tunas dari bat, kita sudah tidak melihat lagi mata tunasnya, ya. Nah, coba kita bandingkan dengan tunas yang keluar dari water sprout. Ada tunas di sini, tapi tumbuhnya bukan dari primary budnya, namun dari sampingnya, ya, dari pinggir-pinggirannya. Dan pada saat dia sudah tumbuh, ya, mata tunasnya yang primary budnya ini masih kelihatan. Ini artinya dia tumbuhnya dari water sprout atau tunas air. Nah, ini saya juga memberikan contoh tunas yang keluar dari water sprout atau tunas air, ya. Ini primary budnya atau tunas utamanya. Nah, ini dia tumbuhnya di sampingnya. Water sproutnya ini, ya. Jadi terlihat kan kalau misalkan water sprout, ya, tumbuhnya nggak di primary bud atau di tunas utamanya dia. Pertanyaannya adalah apakah water sprout ini dapat mengeluarkan buah atau bunga? Jawabannya iya, bisa. Saya pun pernah memberikan contoh di tanaman anggur Livia. Dia mengeluarkan buah bahkan di sulur, ya. Di sulur pun keluar buah. Jadi buahnya itu tidak sebesar tunas yang keluar dari bud atau primary bud. Dan kalau teman-teman baca artikelnya tentang water sprout, pada artikel teman-teman akan menemukan bahwa water sprout dapat mengeluarkan buah, namun tidak sebesar buahnya itu yang keluar dari tunas utama atau primary bud, ya. Lalu mengapa water sprout dapat tumbuh? Jadi dari artikel yang saya baca, kenapa water sprout tumbuh di tanaman anggur, itu karena respon dari tanaman akibat perubahan cuaca yang ekstrim atau di luar batas-batas tanaman anggur. Jadi dia mengeluarkan water sprout. Water sprout itu dapat tumbuh di mata tunas yang sedang dorman atau sedang istirahat, namun tanaman memerlukan daun, ya, untuk dapat bertahan hidup. Jadi dia akan mengeluarkan water sprout. Nah, penyebab lainnya kenapa water sprout dapat tumbuh itu karena overpruning atau pemangkasan berlebihan. Nah, makanya muncul water sprout. Teman-teman juga dapat lihat pada saat saya melakukan foundation pruning, nah, water sproutnya tumbuh kan. Nah, itu jadi respon dari tanaman untuk dapat bertahan hidup, ya, supaya dia tetap bisa eksis, memproduksi makanannya melalui daun. Jadi dia mengeluarkan water sprout. Nah, kemudian apakah water sprout itu boleh dipelihara? Jawabannya boleh. Namun ada beberapa konsekuensi yang akan teman-teman hadapi. Pertama, water sprout itu tidak sekuat tunas yang keluar dari primary bud, ya, seperti ini keluar dari primary bud. Ini lebih kuat, lebih kokoh. Nah, kalau dibandingkan dengan water sprout, ini water sprout karena tumbuhnya di kulit, dia itu gampang patah, ya, gampang patah. Nah, kan gampang kan.
tidak semudah tunas yang keluar dari bud. Ini gampang dilepaskan gitu. Jadi konsekuensinya itu. Kemudian nanti juga kualitas buahnya lebih jelek daripada tunas yang keluar dari primary bud. Namun kalau misalkan kondisinya darurat, tidak ada tunas yang tumbuh, teman-teman bisa memelihara water sproutnya dulu sampai nanti tanamannya siap, kita potong water sprout, dia akan memunculkan tunas dari primary bud. Jadi dia dapat merangsang tumbuhnya tunas dari primary bud. Bahkan water sprout juga dapat digunakan untuk merangsang keluarnya buah. Caranya bagaimana? Jadi ini kita potes water sproutnya. Saya cari dulu contohnya. Oke, ini misalnya contohnya di sini water sproutnya ada dua mata tunas. Ini kita potes di bagian atas, sisa satu mata tunas. Nanti dia akan mengeluarkan tunas baru. Nah, selain dia mengeluarkan tunas baru, nanti primary budnya itu juga akan ikut membesar. Nah, keluar tunas baru, potes lagi, dia akan semakin membesar, semakin matang. Kemudian keluar lagi tunas, kita potes lagi. Setelah terlihat sudah membulat, mata tunasnya sudah gemuk, nah kemudian langsung kita pangkas tunas airnya. Itu insya Allah akan keluar bunga dari primary budnya. Ya, asalkan kita tahu bentuk dari primary bud atau mata tunas, karena tidak semua mata tunas itu dapat mengeluarkan buah. Ada beberapa ciri ya, mudah-mudahan kita dapat membahasnya di waktu yang lain, karena saya juga masih dalam pengamatan. Jadi ada mata tunas yang masih sifatnya itu vegetatif, dan ada juga yang sifatnya sudah generatif atau siap mengeluarkan bunga. Oke, sementara itu dulu pembahasan saya tentang water sprout dan tunas yang keluar dari primary bud atau tunas utama. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.